jembatan Cikaso, Sungai Cikaso, ini rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila dengan NIM 2311211011. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana. Sebelum kita masuk pada rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, tentunya kita harus tahu apa itu bencana. Bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun non-alam serta faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Pada siklus manajemen bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi itu terletak setelah terjadinya bencana atau bisa kita sebut dengan pasca bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utamanya yaitu tumbuh kembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. Sedangkan rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Ada beberapa ruang lingkup pada rekonstruksi, yaitu seperti pembangunan kembali sarana dan prasarana, membangun kembali sarana sosial masyarakat, pembangunan kembali sarana sosial budaya masyarakat, menerapkan rancang bangunan yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana. Yang kelima yaitu ada partisipasi dan peran serta lembaga dalam suatu organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat. Selanjutnya ada peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik, dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. Selanjutnya ada ruang lingkup rehabilitasi. Yang pertama itu perbaikan lingkungan daerah bencana. Ini seperti mengembalikan kondisi lingkungan yang rusak akibat bencana seperti mengatasi pencemaran, longsor, banjir, atau kerusakan ekosistem. Yang kedua itu perbaikan prasarana dan sarana umum, yaitu dengan membangun kembali infrastruktur yang rusak seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Yang ketiga itu memberikan bantuan perbaikan kepada rumah masyarakat. Yang keempat itu pemulihan sosial psikologis, itu dengan cara memberikan pendampingan psikologis dan dukungan mental kepada korban bencana yang mengalami trauma, stres, atau kehilangan agar mereka itu bisa pulih secara emosional dan sosial. Yang kelima itu ada pelayanan kesehatan. Yang keenam yaitu ada rekonsiliasi dan resolusi konflik. Yang ketujuh pemulihan sosial, ekonomi, budaya, keamanan, ketertiban, dan fungsi pemerintahan serta pelayanan publik. Berikut contoh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang pernah terjadi di Indonesia. Tujuan adanya rekonstruksi dan rehabilitasi ini adalah membangun kembali ketahanan komunitas melalui pendekatan Build Back Better yang tidak hanya memperbaiki kerusakan, tetapi juga meningkatkan kualitas dan daya tahan infrastruktur serta sistem sosial ekonomi. Selain itu, untuk tujuan jangka panjangnya adalah menciptakan masyarakat yang lebih siap menghadapi risiko bencana di masa depan dengan memperkuat kapasitas lokal, institusi pemerintahan, dan sistem peringatan dini. Adapun sasaran rekonstruksi dan rehabilitasi ini adalah pada sasaran sosial ekonomi, yaitu mencakup pemulihan mata pencaharian masyarakat, pemberdayaan kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, serta penguatan kohesi sosial dan modal sosial komunitas.
Yang kedua yaitu ada sasaran kelembagaan, berfokus pada pemulihan dan penguatan kapasitas pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga lokal dalam mengelola pembangunan dan pengurangan risiko bencana. Dan yang terakhir yaitu ada sasaran lingkungan yang diarahkan pada rehabilitasi ekosistem yang rusak, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, dan pengintegrasian aspek mitigasi bencana dalam setiap tahap pembangunan kembali untuk memastikan keberlanjutan dan ketahanan jangka panjang. Hambatan utama dalam pelaksanaan rekonstruksi dan rehabilitasi ini seringkali berkaitan dengan keterbatasan sumber daya baik dari segi pendanaan, tenaga ahli, maupun material konstruksi. Keterbatasan anggaran sering menyebabkan proses rekonstruksi berjalan lambat atau terhenti, sementara kelangkaan tenaga ahli yang berpengalaman dalam manajemen bencana dan pembangunan pasca krisis dapat menghambat kualitas perencanaan dan implementasi program. Serta akses terhadap material konstruksi juga menjadi kendala, terutama pada daerah terpencil atau infrastruktur yang transportasinya rusak parah. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil menyebabkan kesenjangan dalam pelayanan. Lalu adanya ketidakstabilan politik serta konflik berkelanjutan juga menjadi penghambat, serta yaitu ada tantangan lingkungan seperti bencana susulan, perubahan iklim, atau degradasi lingkungan yang berkelanjutan juga dapat merusak hasil rekonstruksi yang telah dicapai dan memerlukan adaptasi strategi pembangunan yang lebih fleksibel dan berkelanjutan. Baiklah, mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.